Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Salaf Ittiba TV, sahabat Muslim TV dan Baitul Ilmi TV rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita kembali melalui siaran online kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan syarah dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita sedang membahas ucapan mu'alif yaitu Imam Ahmad rahimahullah yang mengatakan di antara pokok sunnah yang ada di sisi kami adalah tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiyya dhalalah. Meninggalkan kebid'ahan dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Di halaman 167 Syekh Muhammad Sa'id Ruslan membubuhkan sebuah bab yang berjudul Al-Bid'atu Lughatan Wastilahan, yaitu bid'ah secara bahasa dan secara istilah. Kata beliau, wa aslu madati bada'a fil lughati lil ikhtira'i ala ghairi mithalin sabiq. Secara bahasa, bid'ah itu adalah yaitu sebuah penemuan yang belum pernah ada sebelumnya. Yang belum pernah ada contohnya sebelumnya. Ini secara bahasa. Karenanya Allah, salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Badi'. Salah satu nama Allah adalah Al-Badi'. Itu akar kata yang sama dari bid'ah, yaitu yang memulai sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Allah mengatakan Badi'us samawati wal ard. Dialah Allah yang Badi', pertama kali menciptakan langit dan bumi. Karena belum pernah ada contoh sebelumnya yang sudah menciptakan langit dan bumi. Baru Allah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Maka disebut bid'ah. Ini secara bahasa. Nanti jangan keluar mengatakan Allah berbuat bid'ah. Secara bahasa Allah namanya Al-Badi', itu diambil dari bid'ah juga. Kemudian juga misalnya dalam surah Al-Ahqaf, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi SAW dalam firman-Nya. Nabi SAW mengatakan, ma kuntu bid'an minar rusul. Yaitu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kepada kaumnya, ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukanlah rasul yang bid'ah dari para rasul. Ini kalau kita terjemahkan biar paham. Yaitu Nabi Muhammad SAW bukan rasul yang bid'ah. Artinya sudah ada rasul-rasul sebelum beliau. Ya, sudah ada rasul-rasul yang diutus sebelum beliau, yaitu beliau bukanlah rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu menggunakan kata bid'ah. Wa kullu ma uhditha ala ghairi mithalin sabiq sawa'un kana mahmudan aw madmuman bid'atun haitsul lughah. Maka segala sesuatu yang diada-adakan dan belum pernah ada contoh sebelumnya, baik itu sesuatu yang terpuji atau sesuatu yang tercela, maka ia disebut dengan bid'ah secara bahasa. Maka kalau ada yang mengatakan sepeda motor bid'ah,
mobil bid'ah, maka kita katakan iya secara bahasa. Karena sampai sini kita masih belum membahas mana yang madmum dan mana yang mahmud, mana yang terpuji dan mana yang tercela. Masih dari segi bahasa. Wa ammal bid'atu fil istilah, adapun bid'ah secara istilah, ini di sini beliau menukil ucapan Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan fahiya tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala. Kata Imam Syatibi rahimahullah, bid'ah itu adalah sebuah jalan, metode dalam beragama. Nah, ini ditekankan, baru mulai ditekankan. Bid'ah yang dimaksud adalah dalam perkara agama. Mukhtara'ah, yang diada-adakan, yang baru, yang ditemukan. Tudahi syariah, yang mirip dengan syariat. Ya, bid'ah itu mirip dengan syariat, merepet-merepet, koyok syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah. Dimaksudkan dengan bid'ah itu adalah al-mubalaghah, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik perkara akidah ataupun perkara ibadah. Contoh misalnya bid'ah dalam akidah, yaitu mereka-mereka yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak mau menetapkan Allah itu tinggi di atas arsy. Mereka baik tujuannya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka menolak Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Mereka menolak Allah punya sifat tangan. Tujuannya baik, yaitu untuk mensucikan Allah dari tasybih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Namun itu adalah perbuatan yang berlebih-lebihan dalam menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente mau menyucikan Allah, cukup tetapkan apa yang Allah tetapkan dari sifat-sifatnya, selesai. Itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika engkau menolak sifat Allah, dengan anggapan itulah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, malah sebaliknya yang kau dapati justru itu menodai kesucian Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau mengatakan Allah Azza wa Jalla itu tidak memiliki wajah, Allah tidak berbicara, Allah tidak melihat, maka konsekuensinya adalah Allah tuli, Allah bisu, ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendengar dan seterusnya. Maka yang didapatkan justru adalah menodai kesucian Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam perkara ibadah, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk bid'ah dalam agama. Kemudian kata Syekh Muhammad Said Ruslan, al-bid'atu fil istilah syar'i, lebih dalam lagi, bid'ah dalam istilah syar'i adalah ma uhditha ala khilafil haqqi al-mutalaqqa ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ilmin aw amalin aw halin binau'i syubhatin aw istihsanin wa ju'ila dinan qawiman wa siratan mustaqiman. Bid'ah adalah apa-apa yang diada-adakan menyelisihi kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi ucapan Nabi, menyelisihi perbuatan Nabi, menyelisihi keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bid'ah itu terkadang bentuknya syubhat, kerancu-rancuan. Dan bid'ah itu terkadang bentuknya istihsan, yaitu menganggap itu baik. Kan baik. Kenapa kau menolak sifat Allah? Kenapa kau menolak Allah Subhanahu wa taala di atas? Oh iya, kan tujuannya baik, untuk mensucikan Allah dari tasybih, penyerupaan terhadap makhluk. Itu bentuknya bid'ah itu memang seperti itu. Istihsan, anggapan-anggapan baik. Kemudian dijadikanlah bid'ah itu sebagai sebuah agama, dianggapnya itulah jalan yang lurus. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita tahu bahwa bid'ah itu tidak mencakup urusan-urusan duniawi atau apa yang dikatakan oleh para ulama diistilahkan dengan istilah al-masalih al-mursalah, yaitu yang bentuknya kemaslahatan-kemaslahatan. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang ucapan beliau itu sering digunakan sebagai senjata oleh ahli bid'ah untuk mendukung adanya bid'ah hasanah. Kata mereka bid'ah itu dua, ada bid'ah sayyi'ah dan ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk.
Bid'ah yang baik adalah yang tidak menyelisihi sunnah katanya. Sedangkan bid'ah yang buruk adalah yang menyelisihi sunnah. Apa dalilnya? Umar ibn Khattab. Maka dibantah oleh para ulama. Yang pertama, bahwasanya yang merupakan dalil yang dipegang adalah qala Allah dan qala Rasul. Ucapan Allah dan ucapan Rasul. Ucapan siapapun itu tidak bisa mengalahkan keagungan firman Allah dan sabda Nabi SAW. Bahkan sekelas Abu Bakar dan Umar. Ini kita bukan merendahkan Abu Bakar dan Umar, tidak. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, ucapan mereka tidak menyelisihi dalil Al-Quran. Namun terkadang dipahami seakan-akan Umar dan Abu Bakar menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Maka kalaupun taruh seandainya ucapan Abu Bakar dan Umar menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, tetap yang kita ambil adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian lebih mengedepankan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan kepada seseorang yang ketika Abdullah bin Abbas membawakan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, justru orang itu membantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Abdullah bin Abbas mengatakan, Akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama' aqulu lakum qala Allah wa qala Rasul wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Kata Abdullah bin Abbas, aku khawatir kalian akan ditimpa hujan dari langit berupa batu-batuan. Karena aku mengatakan kepada kalian, Allah berfirman, Nabi bersabda, tapi justru kalian membantah dengan mengatakan Abu Bakar berkata, Umar berkata. Padahal kalau dicek, Abu Bakar dan Umar tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya. Namun terkadang disalahpahami oleh ahlul bid'ah seakan-akan Abu Bakar dan Umar menyelisihi Allah dan Rasulnya. Dan itu yang terjadi. Ketika Umar ibn Khattab mengatakan, ni'matil bid'atu hadih. Sesungguhnya sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini terjadi ketika Umar ibn Khattab tatkala menjadi khalifah, beliau membuat suatu kebijakan mengadakan sholat taraweh. Di mana sholat taraweh ketika itu dihadiri atau dilaksanakan secara berjamaah, dipimpin oleh seorang imam, yaitu Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tatkala itu Umar ibn Khattab mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya, maka bantahnya tadi yang pertama, kalaupun memang ucapan Ibnul Khattab ini, Umar ibn Khattab ini, tujuannya untuk membantah sabda Nabi, kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat, maka yang kita ambil ucapan Nabi. Bukan ucapannya Umar ibn Khattab. Tapi kalau memang maksud daripada ucapan Umar ini adalah memang untuk membantah Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat. Tapi Umar mengatakan, enggak, ada yang hasanah. Kalau memang tujuannya membantah Nabi. Tapi enggak. Yakin kita Umar ibn Khattab tidak menyelisihi Nabi, tidak membantah Nabi SAW. Terus bagaimana? Umar ibn Khattab mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini, itu dalam rangka konteksnya bid'ah secara bahasa. Nah, ini kita kembali ke pembahasan tadi. Bid'ah secara bahasa adalah yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Dan Umar ketika mengatakan itu di hadapan para tabi'in, yang memang para tabi'in tidak pernah mengikuti sholat tarawih berjamaah sebelum peristiwa itu. Tapi kalau dari sisi syariat, sholat tarawih berjamaah itu sudah dilakukan Nabi SAW 3 malam berturut-turut. Namun ketika malam keempat, Nabi SAW tidak keluar ke masjid. Karena khawatir tarawih akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai Nabi wafat, sholat tarawih tidak dilakukan secara berjamaah. Ganti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selama 2 tahun kepemimpinan beliau, sholat tarawih tetap dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Baru tatkala zaman Khalifah Umar ibn Khattab, Umar punya kebijakan mengembalikan apa yang dulu pernah dikerjakan selama 3 hari di zaman Nabi SAW, yaitu sholat tarawih berjamaah. Dengan pertimbangan, kalau Nabi dulu pertimbangannya takut diwajibkan. Tapi setelah Nabi wafat, syariat sudah sempurna. Maka kekhawatiran diwajibkannya sholat tarawih sudah tidak ada lagi. Maka Umar berani untuk mengerjakan sholat tarawih tersebut. Maka dikerjakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
Karena tidak ada kekhawatiran diwajibkan lagi. Nah, ketika Umar mengatakan demikian, sebaik-baik bid'ah adalah ini, itu diucapkan kepada rakyatnya Umar yang notabene adalah para tabi'in. Dan para tabi'in nggak ketemu sama Nabi SAW, sehingga mereka menganggap, kok modelannya Riki Terawih kok jamaah kayak gini. Kita dulu nggak pernah, zaman Abu Bakar nggak ada sholat terawih berjamaah. Baru ketika ini ada sholat terawih berjamaah. Maka ini hal yang baru bagi para tabi'in. Tapi kalau bagi para sahabat, ini bukan hal baru. Karena mereka sudah pernah mengerjakan itu bersama Nabi SAW selama 3 malam. Nah, ini bantahan kita, bahwasanya yang pertama, ucapan siapapun tidak boleh lebih dikedepankan dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, ternyata Umar ibn Khattab yang dimaksudkan adalah bid'ah secara bahasa. Ya, bukan bid'ah secara istilah. Maka tidak ada namanya bid'ah hasanah. Semua bid'ah adalah sesat. Nanti juga ada bab khusus menjelaskan bahwa semua bid'ah itu sesat. Tapi kita lanjut ke bab selanjutnya, masih berkaitan tentang bid'ah. Di halaman 169, Syekh Muhammad Said Ruslan membawakan dalil-dalil dari Al-Quran tentang tercelanya bid'ah. Nah ini, kata siapa bid'ah itu nggak ada dalam Al-Quran. Wakeh. Ya, bid'ah, larangan bid'ah, atau celaan terhadap perbuatan bid'ah ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Fasiratul mustaqim huwa sabilullahi alladzi da'a ilaihi huwa sunnah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan inilah jalanku yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalannya Allah yang Allah menyeru manusia untuk lewat jalan sini. Untuk berjalan di atas jalan itu. Itulah sunnah. Yaitu ajaran Nabi SAW. Itu jalan yang lurus. Sedangkan as-subul. Dalam ayat tadi disebutkan. Wala tattabi'us subul. Jangan mengikuti subul. Jamak dari sabil. Subul adalah hiya subulu ahlil bid'ah. Yaitu jalannya ahlil bid'ah. Alladzina hadu 'anis siratil mustaqim. Yang mana ahlul bid'ah ini menyimpang dari jalan yang lurus. Wa tanakkabut tariqal qawim, dan mereka ini menjauhkan diri dari jalan yang lurus. Wal ayatu ta'ummu ahlal ahwa wal bid'ah wasyudzud fil furu' wa ghairi dzalik min ahli ta'ammuk fil jadal wal khawdi fil kalam wa hadhihi kulluha urdatun lizzalal wa madhinnatun lisu'il mu'taqad. Kata beliau, ayat yang kita baca tadi, surah Al-An'am, ayat 153, itu umum. Mencakup seluruh ahli bid'ah yang mereka menyimpang baik dalam masalah usul atau masalah furu'. Yaitu orang-orang yang suka tadi, mendalam-dalami agama. Ahli filsafat atau ahli kalam, yang suka membahas perkara-perkara yang tidak dibahas di dalam agama. Berapa panjangnya Allah, beratnya Allah berapa, lebarnya Allah berapa. Ngapain? Allah dan Rasulnya nggak pernah membahas hal itu. Terus kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sifat-sifatnya, apakah Allah sejak awal sudah bersama sifat-sifat itu, ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala baru memunculkan sifat itu setelah Allah itu ada? Ini perkara-perkara yang nggak perlu dibahas, tapi dibahas oleh ahli bid'ah. Mereka berdebat tentang apa yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dari akidah-akidah. Nah, ini semuanya bisa mengarahkan seorang kepada ketergelinciran dan bisa mengarahkan seseorang kepada pemahaman yang buruk. Lebih lanjut kata beliau, as-subul itu adalah al-bid'u wasyubuhat. Ini kalau nggak salah ucapan Abul Aliyah. Ya, ucapan Abul Aliyah yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Bisa dicek di surah Al-An'am ayat 153. Wala tattabi'us subul, ditafsirkan oleh para ulama salaf, diantaranya Abul Aliyah rahimahullah. As-subul ay al-bid'u wasyubuhat. As-subul artinya bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat.
Maka dilarang sama Allah, jangan mengikuti subul, berarti jangan mengikuti bid'ah. Ini dalil tentang celaan bid'ah di dalam Al-Quran. Kemudian dalil yang lain, surah Ali Imran ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Kata Allah, dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran, Alkitab. Di antara Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam, yaitu yang jelas, yang terang benderang. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang muhkam itulah inti dari Al-Quran itu. Wa ukharu mutasyabihat. Sedangkan sebagian ayat Al-Quran itu mutasyabihat. Namun mutasyabihat di sini itu nisbi. Terkadang mutasyabihat bagi sebagian orang, tapi bagi para ulama nggak mutasyabihat itu. Maka kaidah yang dibangun oleh ahlu sunnah, semua ayat-ayat Al-Quran itu muhkam. Itu terang benderang. Adapun kalau ada yang dianggap mutasyabihat, maka sebenarnya itu muhkam. Cuman dia sendiri yang nggak paham, sehingga dianggap sebagai mutasyabihat. Terus caranya gimana? Kalau kita mendapati ada ayat yang kita anggap itu ayat mutasyabihat, maka kembalikan kepada ayat yang muhkam, yang terang itu tadi. Maka clear sudah permasalahannya. Nah, ahlil bid'ah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang punya penyimpangan di dalam hatinya, mereka itu sukanya ngorek-ngorek ayat-ayat yang mutasyabihat. Contoh misalnya, tadi di ayat sebelumnya, surat Al-An'am ayat 153, Allah mengatakan jalan kebenaran itu satu. Ya, Allah jelas-jelas mengatakan jalan kebenaran itu satu. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Jalan kebenaran itu satu. Tidak bercabang. Kebenaran itu hanya satu. Namun ahlil bid'ah sukanya nyari yang mutasyabihat. Diambil firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ankabut. Sebelumnya Al-Ankabut. Ya, dalam surah Al-Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, dan kami akan memberikan petunjuk ke subul, jalan-jalan kami. Tuh, berarti jalan kebenaran itu nggak cuma satu. Maka jalan kebenaran itu banyak. Islam itu banyak modelnya. Ada yang begini, ada yang begini. Semua benar katanya. Jangan mengklaim cuma jalan itu yang benar itu cuma jalan satu tok. Maka dibantah oleh para ulama, kenapa ente kok susah-susah cari yang mutasyabihat? Yang muhkam banyak. Yang mengatakan jalan kebenaran itu satu, banyak dalil-dalilnya. Kenapa kok berpatokan pada ayat yang mutasyabihat ini? Padahal ayat tersebut, kalau kita pelajari tafsirnya dari para ulama, subul dalam akhir surah Al-Ankabut itu maknanya adalah asy-syara'i', yaitu syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, maka kami akan berikan hidayah menuju syariat-syariat kami. Dan kita tahu syariat Allah banyak. Salat, puasa, zakat, haji, berzikir, baca Quran, itu jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau konsep beragama, metode beragama, itu satu yang benar. Tidak bercabang. Tidak berbilang. Ya, kebenaran hanya satu. Maka kata para ulama, dari ayat surat Ali Imran ayat yang ke-7 ini, Allah mengatakan, adapun yang fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang-orang yang hatinya ada penyakit, yadullu ala dukhuli ahlil bid'ah. Menandakan bahwa ada ahlil bid'ah yang dicela di situ. Karena setiap ahlil bid'ah pasti mengikuti yang mutasyabihat daripada yang muhkam. Ya pasti mereka itu sukanya nyari-nyari yang mutasyabihat, yang samar-samar. Itu yang terus dipegang sama dia. Padahal yang muhkam sak budget. Wakeh yang muhkam ini. Tapi yang dipegang sama dia ini adalah yang mutasyabihat. Contoh lain misalnya. Haram memberontak kepada penguasa. Harus mendengar dan taat kepada penguasa. Dalilnya seabrek. Tapi ahlil bid'ah sukanya berpegang pada yang samar-samar. Apa itu? Perbuatan sebagian salaf.
Seperti Husain bin Ali bin Abi Thalib yang tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah. Husain dicekal sama dia. Tuh, Husain, cucunya Nabi SAW. Ya, tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah. Maka berarti memberontak kepada penguasa yang dolim, itu nggak bisa 100% disalahkan. Loh, Mas, banyak dalil-dalil yang lebih muhkam. Yang menjelaskan tentang haramnya memberontak kepada penguasa dan wajibnya untuk membaiat penguasa. Kenapa nggak pegang yang ini? Kenapa kok malah pegang yang mutasyabihat? Ya, ini sekali lagi bedanya jalan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Ayat yang lain, celaan bid'ah di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab, ayat 36. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Kata Allah, tidak pantas bagi seorang mukmin, laki-laki dan perempuan, mukmin dan mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, menetapkan suatu perkara, kemudian dia mencari pilihan-pilihan lain dari perkara mereka. Nggak pantas disebut sebagai mukmin. Allah sudah menetapkan akidah misalnya. Rasul sudah menetapkan suatu akidah bahwa Allah di atas. Maka nggak boleh dicari-cari yang lain. Oh, enggak, mungkin Allah di mana-mana. Atau Allah itu ada tanpa tempat. Atau Allah itu begini. Nggak pantas disebut mukmin orang seperti ini. Maka barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, ini ahlul bid'ah. Nggak ridho dengan apa yang Allah tetapkan dan Nabi tetapkan dari akidah-akidah. Sehingga mereka mencari akidah-akidah dari sumber-sumber yang lain. Ya, eker-eker filsafat. Akidah Islam sudah nikmat kok. Masih nyari di agama sebelah misalnya. Ya. Itu perilaku-perilaku dari ahli bidah. Kemudian ayat yang lain, tadi sudah surah Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Tidak boleh kita mengedepankan Allah di atas Allah dan Rasulnya siapapun. Ayat yang lain, celaan terhadap bid'ah, surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah berfirman, dan apa-apa yang didatangkan Nabi kepada kalian, ambil. Dan apa yang dilarang Nabi kepada kalian, tinggalkan. Nabi mendatangkan kepada kita sunnahnya, maka wajib diambil. Akidah-akidah yang datang dari Nabi, wajib diambil. Namun Allah mengatakan, apa yang dilarang Nabi, maka tinggalkan. Dan kita tahu, di antara yang paling dilarang oleh Nabi selain syirik kepada Allah adalah bid'ah. Sampai-sampai Nabi SAW setiap khutbah, setiap mau ceramah, pasti mewanti-wanti. Seringkali Nabi SAW mewanti-wanti dari perbuatan bid'ah. Itu yang tercantum dalam khutbatul hajah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad SAW wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau memang itu bukan sesuatu yang penting, Nabi nggak mengulang-ulangi. Tapi karena ini perkara yang penting, yang wajib bagi setiap mukmin untuk menjauhkan diri dari perkara tersebut, maka Nabi mengulang-ulang hal itu. Dan kemudian dalil-dalil dari sunnah tentang buruknya bid'ah. Bid'ah itu jelek semuanya. Tidak ada bid'ah yang baik. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nabi bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari pengikutku. Ini diucapkan oleh Nabi ketika ada 3 orang sahabat yang mereka ini hampir terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Ya, singkatnya, para sahabat ini 3 orang ini datang ke rumah Nabi SAW, ditemui oleh istri Nabi. Ketika itu mereka ingin bertanya, Nabi itu kalau di rumah itu gimana ibadahnya? Setelah dijelaskan oleh Nabi, oleh istri Nabi SAW, maka mereka menganggap seakan-akan ibadahnya Nabi itu biasa, sepele. Gak koyo sing dibayangno, Nabi iki nek nang omah iki kok ternyata yo ngene Nabi. Kok biasa ya?
Kemudian salah seorang di antara mereka nyeletuk, mengatakan, qad ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Oh iya, Nabi itu kan sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Maka wajar kalau Nabi itu ibadahnya biasa-biasa saja. Wa aina nahnu min Rasulillah. Sedangkan kita bagaimana? Kita nggak ada jaminan diampuni. Maka kita harus lebih dari Nabi. Mulai. Kita harus lebih dari Nabi SAW. Salah seorang di antara mereka mengatakan, fa amma ana fasa'usallil lail wala anamu abadan. Adapun aku, mulai sekarang aku akan sholat malam semalam suntuk dan gak tidur sama sekali. Sholat ini bukan berzina semalam suntuk, tidak. Kemudian yang kedua mengatakan, amma ana fa'asumud dahr wala uftiru abadan. Adapun aku akan puasa setiap hari dan aku tidak akan melewati sehari pun tanpa puasa. Sedangkan yang ketiga, wa amma ana fa'atazilun nisa fala atazawwaju abadan. Adapun aku akan tinggalkan wanita-wanita dan aku tidak akan menikah selama-lamanya. Nabi ketika mendengar tiga orang itu memiliki semangat yang luar biasa, namun hulu, nggak puas dengan apa yang didapati dari Nabi SAW. Nabi kok biasa ya, pingin lebih dari Nabi. Tuh, itu bid'ah yang tadi kita sebutkan, al-mubalaghah fit ta'abbudi lillah. Berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah, nggak ridho dengan apa yang dibawa Nabi. Nabi ketika mendengar itu bukan malah didukung, oh top sampean, cocok, wis, masya Allah mantul itu, sholat semalam suntuk itu. Enggak, tambah disemprot sama Nabi SAW. Nabi mengatakan, kuntum alladzi kultum kada wa kada. Kalian tadi yang mengatakan begini dan begitu. Iya. Nabi mengatakan, amma ana fa inni atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Saya ini, kata Nabi, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Gak ada yang lebih bertakwa kepada Nabi. Dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Gak ada manusia yang lebih takut kepada Allah daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walakinnani usolli wa arqud. Tapi aku terkadang sholat, tapi terkadang ya tidur. Wa asumu wa uftir. Terkadang aku puasa, terkadang aku nggak puasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang nggak suka dengan sunnahku, yaitu dengan ajaran-ajaranku, nggak suka dengan akidahku, nggak suka dengan ibadah yang aku ajarkan, maka dia bukan termasuk golonganku. Ahlul bid'ah itu bukan termasuk golongan Nabi SAW. Karena mereka tidak ridho dengan apa yang dibawa Nabi SAW. Kemudian dalil berikutnya dari Irbad bin Sariyah, hadits yang masyhur, yaitu wasiat perpisahan. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini terang ya, bagaimana Nabi mencela bid'ah dan mengatakan semua bid'ah itu sesat, tidak ada namanya bid'ah hasanah. Ya, tidak ada bid'ah hasanah. Kemudian dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah SAW khattan biyadi. Nabi pernah menggambar suatu garis lurus dengan tangannya. Tsumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian Nabi SAW menggambar garis yang banyak ke arah kanan dan ke arah kiri. Ini garis lurus, kemudian ada garis yang bercabang ke kanan dan ke kiri. Kemudian Nabi mengatakan, hadza sabilullah wa hadhihi subul ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Ketika menarik garis lurus itu, Nabi mengatakan, inilah jalan Allah. Satu tok. Ini yang muhkam, jelas dalilnya. Jalan kebenaran cuma satu. Sedangkan yang lain, kata Nabi, itulah yang disebut subul, yang tadi kita bahas. Dan tidaklah dari jalan-jalan yang banyak ini, kecuali ada setan-setan yang ngawe-ngawe, yang mengajak masuk ke jalan itu. Yaitu da'i-da'i fitnah. Itu para da'i-da'i ahlil bid'ah. Karena setan ini bukan cuma dari golongan jin, setan ada dari golongan manusia. Dan setan dari golongan manusia adalah para da'i-da'i fitnah. Yang menyeru manusia ke jalan sesat. Ya, dengan pakai baju salafi, menggambarkan seolah-olah dia ini adalah ahlus sunnah, tapi hakikatnya dia adalah ahlul bid'ah.
menyeret salafiyin, menyeret ahlu sunnah wal jamaah kepada pemikiran-pemikiran ahli bid'ah. Itu syaitan. Maka Anda yang sudah tahu jalan yang lurus, tetap komitmen di jalan ini. Ya, jangan tertipu dengan dai-dai fitnah. Meskipun gelarnya doktor, atau gelarnya LC, atau gelarnya MHI, atau MPDI misalnya. Ya, jangan tertipu. Ya, tetap pada jalan yang lurus ini. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili." Ini ayat sudah kita bahas tadi. Kemudian dalil tercelanya bid'ah juga, hadis yang kemarin kita bahas, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Hadis Aisyah, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam perkara kami sesuatu yang bukan darinya, maka tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa minha hadithu Anas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain hadis dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'ah." Kata Nabi, sesungguhnya Allah menghijabi, menutup pintu taubat, menutup taubat dari setiap pelaku bid'ah. Di sini perlu kita jelaskan, bukan berarti Allah tidak menerima taubatnya ahli bid'ah, tidak. Tapi yang dimaksud Allah menutup pintu taubat adalah Allah menjadikan pelaku bid'ah susah untuk bertobat kepadanya. Susah. Karena orang-orang yang di atas bid'ah, yang sudah paten di atas bid'ah, mereka ini nyaman di atas bid'ahnya, merasa bahwa apa yang dia yakini, apa yang dia jalankan, itu kebenaran. Karenanya antum ketika mendapati ahli bid'ah, antum suruh tobat dia dari bid'ahnya, pasti ngamuk dia. Ya, pasti marah dia. Bertobatlah kau kepada Allah dari bid'ahmu. Dia mengatakan, emang saya berzina? Emang saya maksiat? Emang saya mencuri? Ngawur sampean. Saya ini lagi sholawat. Ya, saya ini lagi melakukan zikir ini, yang bid'ah itu. Anda suruh tobat, ngamuk. Beda dengan pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat ini masih Allah mudahkan baginya untuk bertobat. Karena pelaku maksiat masih menganggap apa yang dia kerjakan itu adalah sebuah dosa, kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anda tidak mendapati ada pelaku-pelaku maksiat yang mewariskan kemaksiatannya kepada anak-anaknya. Hampir nggak ada. Ya, kalaupun ada mungkin orang gila mungkin enggak. Mewariskan kepada anaknya, "Nak, tukang begal ini. Nah, nanti kalau bapak nggak ada, teruskan perjuangan bapak begal sepeda motor orang." Nggak ada anak yang diwasiati gitu sama bapaknya. Sebrengsek-brengsek bapaknya pun nggak ada yang ngomong gitu. Tapi beda dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah akan mewariskan bid'ahnya kepada anaknya, bahkan diwasiatkan. Nah, nanti teruskan majelis taklimnya bapak ini. Ya, nanti teruskan proyeknya bapak ini dan seterusnya. Pasti itu. Ya, dan tidak menyesal dengan bid'ahnya tersebut. Bahkan ketika divonis mati, ahli bid'ah bersujud. Sebagaimana gembong teroris yang divonis mati di negeri ini. Ketika divonis mati oleh hakim karena bid'ahnya dia melakukan terorisme atas nama jihad, ketika divonis mati, sujud dia bertakbir. Seakan-akan itu adalah anugerah dari Allah. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bangga dengan bid'ahnya. Maka inilah yang disebutkan Nabi, Allah menutup tobat dari pelaku bid'ah, yaitu Allah menjadikan pelaku bid'ah itu susah untuk bertobat. Bukan nggak mungkin, mungkin. Tapi sedikit. Kecil kansnya, kecil peluangnya. Beda dengan pelaku maksiat yang besar peluangnya untuk bertobat. Namun semua kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu membutuhkan taufik. Kemudian dalil yang terakhir dari sunnah tentang buruknya bid'ah adalah sabda Nabi SAW. Kita potong saja pada intinya. Nabi mengatakan, "Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithlul athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, dan kita tahu kullu bid'ah dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Maka barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa
dirinya sendiri dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Maka dai-dai bid'ah yang menyeru kepada kesesatan itu sejatinya mereka sedang melakukan MLM dosa. Karena bid'ah yang diikuti sama pengikut-pengikutnya kemudian nanti diwariskan turun-temurun, itu akan menjadi tumpukan-tumpukan dosa bagi yang mengajak bid'ah itu pertama kalinya. Anda bisa bayangkan bagaimana dosanya Jaham bin Safwan, Ja'ad ibn Dirham, alaihim ma yastahiq. Ya, atas mereka apa yang pantas didapatkan. Karena dari situlah banyak bid'ah-bid'ah yang terjadi. Abdullah bin Sabah memang kafir ya. Nah, para penyeru-penyeru bid'ah ini, mereka orang-orang yang melakukan MLM dosa. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mentahdir dari perbuatan bid'ah itu baik sebenarnya. Yaitu memutus mata rantai MLM ini. Supaya apa? Biar dosanya nggak kebanyakan. Diputus sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan cara apa? Ditahdir, memperingatkan umat, hati-hati. Jangan mengikuti bid'ahnya Sayyid Qutb. Ya, jangan mengikuti pemikiran Hasan al-Banna. Supaya terputus. Supaya tidak terjadi MLM dosa kepada Hasan al-Banna, kepada Sayyid Qutb, ya, kepada pentolan-pentolan bid'ah yang lain. Tapi terkadang orang melihat Ahlus Sunnah ini sukanya memecah belah, sukanya menyakiti hati kaum muslimin. Enggak. Justru itulah rahmat. Kasih sayang. Kita ingin saudara kita yang terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah itu terputus MLM-nya sehingga nggak numpuk dosanya. Ya, jadi ini baik, bukan keburukan. Nah, itu dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah tentang jeleknya bid'ah. Saya cukupkan, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Di sini beliau membahas tentang athar dari para salaf tentang beleneknya mereka sama bid'ah. Bencinya mereka terhadap bid'ah. Dan mewanti-wanti kaum muslimin agar tidak duduk bermajlis dengan ahli bid'ah dan meninggalkan kebid'ahan dengan segala macam bentuknya. Kemudian baru setelah itu beliau menyampaikan tentang jeleknya bid'ah secara akal. Ya, beliau menyampaikan tentang jeleknya bid'ah secara akal. Nah, ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih kurang berapa menit? 10 menit. Mungkin masih cukup ya, kita bahas tentang athar dari para salaf. Karena ini mungkin cuman 5 saja ini. Kita ambil cuplikan-cuplikannya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Faqad kufitum kulla dhalalatin. Kata Abdullah bin Mas'ud, ikutilah. Maksudnya ikutilah jalan Nabi. Dan jangan kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi. Apa yang dibawa Nabi SAW itu sudah cukup. Akidahnya, ibadahnya sudah cukup. Nggak perlu kita berpegang dengan bid'ah-bid'ah. Kemudian ucapan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama' illa dzakara lana ilman. Illa dzakara lana minhu ilman. Kata Abu Dzar, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan kami melainkan tidaklah burung-burung itu terbang di atas langit melainkan Nabi sudah menyebutkan ilmunya kepada kita. Kemudian membawakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu yang tersisa yang bisa menyebabkan masuk surga, mendekatkan diri ke surga atau menjauhkan diri dari neraka kecuali sudah dijelaskan kepada kalian. Nah, ini ucapan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian di sini ucapan Sa'id ibn al-Musayyib tadi kemarin yang sudah kita bawakan, di mana Sa'id ibn al-Musayyib mendapati ada seorang yang melaksanakan sholat sunnah fajar berulang-ulang lebih dari 2 rakaat. Setelah diperingatkan, orang ini ngeyel, seraya mengatakan, "Ya Aba Muhammad, yu'adzibuni Allahu ala shalah." Kata orang ini, "Wahai Sa'id ibn al-Musayyib,
apakah mungkin Allah menyiksa aku gara-gara aku sholat? Kan sholat itu takbir, baca Quran, masa saya dapat siksa? Apa kata Sa'id ibn al-Musayyib? Beliau mengatakan, la, oh enggak. Walakin yu'adzibuka li khilafis sunnah. Atau ala khilafis sunnah. Tapi Allah menyiksamu karena engkau menyelisihi ajaran Nabi SAW. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Li'annal bid'ah atau li'annal maksiyah yutabu minha, wal bid'ah la yutabu minha. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat. Karena maksiat itu masih banyak peluangnya untuk bertobat, sedangkan bid'ah angel tobati, susah tobatnya. Maka iblis senang yang susah tobatnya ini tadi. Yang paten di atas kebid'ahannya ini, lo senang iblis. Ya, ucapan-ucapan seperti ini, dan masih banyak nanti kalau kita mau teliti ucapan para salaf tentang bagaimana mereka kerasnya terhadap bid'ah. Kita dapati sebagian ikhwah yang mereka katanya ngaji sunnah, ngaji di atas sunnah, ketika dibawakan ucapan-ucapan ini, mereka kayaknya baru pertama kali dengar. Ada salaf yang mentahdir kebid'ahan dengan sebegitu keras. Bahkan kalau Anda lihat bagaimana Yunus bin Ubaid, seorang ulama salaf, ketika mentahdir anaknya yang keluar dari rumahnya ahlil bid'ah, dengan ucapan yang dahsyat, yang menggelegar, Yunus bin Ubaid mengatakan, wallahi, li an araka kharaja min baiti huntha ahabbu ilayya min an takhruja min baiti fulan. Ya, li an aron kata Yunus bin Ubaid, li an araka takhruja min baitil huntha ahabbu ilayya min an araka takhruja min baiti fulanin. Sungguh aku lebih memilih kau keluar dari rumahnya bencong, banci, daripada kau keluar dari rumahnya fulan yang ahlil bid'ah itu. Wa antalqallaha zaniyan, sarikon, khainan, fasikon, ahabbu ilayya min antalqahu biqauli fulan. Masih kata Yunus bin Ubaid, dan sungguh kau wahai anakku, nanti berjumpa dengan Allah dalam kondisi kau berzina, membawa dosa mencuri, membawa dosa pengkhianat, kau bertemu dengan Allah dalam keadaan sebagai orang fasik, lebih mending bagiku daripada kau bertemu dengan Allah dengan membawa akidahnya fulan yang ahlil bid'ah itu. Ini ketika disampaikan kepada sebagian orang yang katanya sudah ngaji sunnah, yang katanya di atas sunnah, mereka baru pertama kali dengar kok ada para salaf yang keras sama ahlil bid'ah. Karena selama ini kajian-kajian sunnah lebih didominasi dengan kajian akhlak, kajian adab, masalah rumah tangga, masalah-masalah percintaan. Mirip sudah sama orang-orang harokiyin, orang-orang hizbiyin. Sudah dinina-bobokkan dengan urusan-urusan politik. Ya. Sehingga ketika ada ucapan-ucapan dari para ulama salaf yang menggelegar, kaget semuanya. Bukankah ente kemana saja selama ini ngaji sunnah itu? Ngapain aja ngaji sunnah itu? Kok baru tahu kalau ternyata ahlu sunnah itu belenek sama ahlil bid'ah? Benci sama ahlil bid'ah. Bukan bermesra-mesraan dengan ahlil bid'ah. Nah, kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, wahai yang mengaku mazhab Syafi'i. Perhatikan ucapan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, li'an yalqallahal abdu bi kulli dhanbin ma khala syirk khairun lahu min an yalqahu bi syai'in minal ahwa. Kata Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, sungguh seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan semua dosa selama itu bukan syirik, lebih baik daripada dia bertemu dengan Allah dengan membawa sesuatu dari ahlil bid'ah, sesuatu dari bid'ah. Jadi, beliau menganggap bahwa semua dosa, entah itu zina, ataupun mencuri, ataupun membunuh, itu masih lebih mending daripada bid'ah. Ini mirip dengan ucapan Yunus bin Ubaid tadi kepada anaknya. Kau berjumpa dengan Allah sebagai pezina, pencuri, perampok, pembunuh, lebih baik daripada kau bertemu dengan Allah sebagai ahlil bid'ah. Nah, tapi jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, saya kira ini bisa kita sampaikan. InsyaAllah di pertemuan akan datang kita bahas jeleknya bid'ah dari sisi logika. Kalau tadi dari sisi Al-Quran,
dari as-sunnah dan dari ucapan para salaf. Sekarang dari sisi logika saja, bid'ah itu semuanya welek, jelek. Tidak ada bid'ah yang bagus. Akal yang waras itu pasti menolak bid'ah. Kalau ada akal yang menerima bid'ah, dianggap itu baik, maka akalnya yang nggak waras, goncang. Itu pasti. Karena bid'ah tertolak secara akal yang sehat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas sunnah dan mewafatkan kita di atasnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.